Pembahasan kita pada pagi hari ini kajian kitab Salalimul Fudala pada halaman 54. Wahtammi bil fardil ladzi la yuqarrabu min zil ata'i bimisli zalika akmila ma zala abdun bin nawafil yuqarrab hatta akuna lahu yadan wa arjula wassam'a minhu thumma ainan basirah ay misla zalika fil matalibi harwala. Berusaha keraslah melakukan fardu. Tidak ada pendekatan diri, taqarrub kepada zat yang maha pemberi yang serupa dengan hal itu, maka sempurnakanlah. Tidak henti-hentinya seorang hamba melakukan sunnah-sunnah yang mendekatkan dirinya hingga aku baginya sebagai tangan dan kaki dan pendengarannya pada dirinya, kemudian mata sebagai penglihatannya, yakni lakukan semua hal semacam itu dalam mencapai tuntutan-tuntutan dengan bergegas-gegas. Pada awal kalimat ini diawali dengan kata perintah, berusahalah semaksimal mungkin untuk melaksanakan yang fardu. Artinya kita diingatkan jangan sampai kita lalai terhadap perkara-perkara yang wajib. Sebab perkara-perkara yang wajib ini dasarnya memang sudah jelas termaktub di dalam Al-Quran. Salat dijaga dengan baik. Salat adalah perkara yang wajib. Puasa wajib. Zakat wajib. Termasuk haji bagi yang telah terkumpul syarat istita'ah pun menjadi wajib. Jadi perkara wajib itu perkara yang sudah jelas memang Allah nyatakan dalilnya dalam Al-Quran. Maka tidak ada hal yang dapat mendekatkan diri kita kecuali terlebih dahulu kita menyempurnakan perkara yang wajib. Setelah perkara yang wajib itu kita sempurna untuk menunaikannya, belum juga seseorang itu akan menjadi dekat kepada Allah sebelum dianya menyempurnakan yang wajib itu dengan perkara-perkara sunnah. Jadi perkara sunnah itu pun jangan dianggap sepele. Orang-orang yang dapat kehormatan di sisi Allah, orang yang dapat makom kedudukan yang mulia di sisi Allah, itu adalah orang-orang yang memang sudah sampai pada puncaknya sunnah, yang sudah maksimal di dalam mengamalkan sunnah. Baru buahnya mereka menjadi dekat kepada Allah. Baru kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, angkat kedudukan. Nah, kalau demikian Allah menyatakan aku yang menjadi penglihatannya, aku yang menjadi tangan dan kakinya. Di sini kita takwilkan bahwa makna aku yang menjadi penglihatannya, aku yang menjadi pendengarannya, dan aku yang menjadi tangan dan kakinya, maksudnya hafiz a'dha'ihi, aku yang menjaga anggota-anggota tubuhnya tersebut.
Jadi mereka yang sudah dapat kehormatan dan kemuliaan dari Allah, boleh kita katakan mereka adalah waliyun min auliyaillah. Mereka ini adalah golongan orang-orang yang mata mereka dijaga oleh Allah, telinga mereka dijaga oleh Allah, tangan mereka, kaki mereka dijaga oleh Allah. Apa makna jaga di sini? Matanya dijaga, telinganya dijaga, tidak sampai kepada sesuatu yang haram. Matanya dijaga oleh Allah. Mafhumnya, matanya itu tidak dijadikan oleh Allah untuk memandang yang haram. Telinganya dijaga oleh Allah. Mafhumnya adalah telinganya itu dijaga oleh Allah tidak sampai mendengar kalimat yang haram. Begitu juga dengan tangan dan kakinya. Aku yang menjadi tangan, aku yang menjadi kakinya, kata Allah. Artinya Allah yang menjaga tangannya, Allah yang menjaga kakinya daripada meraih sesuatu yang haram dan melangkah kepada sesuatu yang haram. Ini buah dari pengamalan sunnah yang sudah maksimal mereka laksanakan, di samping mereka tetap menjaga dengan baik bagaimana perkara-perkara yang wajib. Nah, tentunya semua ini tidak akan bisa diraih tanpa adanya ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan ini bukan warisan. Maksudnya bukan sesuatu yang dapat diperoleh sebagaimana waris. Tidak bisa. Sebab inna ahadakum lam yulad aliman. Sesungguhnya seorang dari kalian tidaklah dilahirkan itu langsung jadi kondisi orangnya alim. Kenapa? Wa innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu akan didapat dengan sebab belajar. Jadi walaupun nasabnya adalah orang-orang yang alim, tapi ke bawah nasalnya bukan jaminan pasti alim kalau dia tidak belajar. Tapi kalau nasabnya ke atas orang-orang yang alim, ke bawah nasalnya juga orang-orang yang cinta dengan ilmu, yang giat untuk belajar, maka ini suatu hal yang sangat baik. Jadi seseorang itu tidaklah lahir ini ke dunia langsung jadi alim, tapi sesungguhnya alim itu didapat dengan cara belajar. Nah, alim ini ada tanda. Alim itu ada tanda. Sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Ibnu Abbas ini saudara sepupunya Rasulullah, disebut juga namanya Abdullah bin Abbas. Beliau adalah sepupu Nabi sekaligus orang yang begitu banyak pada dirinya terdapat hal-hal yang istimewa. Sampai Imamul Ghazali menuliskan di dalam kitab Ihya-nya, apa kata Imamul Ghazali? Jika engkau ingin melihat dari golongan sahabat, di antara seluruh sahabat, orang yang wajahnya paling mirip dengan wajah orang Arab, yang pada wajahnya memang terdapat ciri-ciri wajah orang Arab asli, maka pandanglah Ibnu Abbas. Jika kau ingin mendengar bagaimana bacaan Al-Quran yang paling indah, maka dengarlah bacaan Al-Quran Ibnu Abbas. Jika engkau ingin melihat siapa orang yang istimewa kedudukannya di hadapan Rasulullah, maka kau lihatlah Ibnu Abbas. Jika engkau ingin melihat di antara golongan sahabat siapa orang yang paling fasih dalam berbahasa Arab, maka dengarlah berbicaranya Ibnu Abbas. Beliau orang ahli Quran, Ibnu Abbas. Sampai ada satu tafsir khusus namanya tafsir Ibnu Abbas. Bahkan ada sebagian ulama yang mensyarahkan tafsir Ibnu Abbas itu
menjadi satu tafsir namanya Tanwirul Maqbas fit Tafsir Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Al ilmu salasatun, ilmu itu 3. Ini kata Ibnu Abbas. Yang pertama apa? Al kitabun natik, kitabun natik. Yang kedua sunnatun qaimatun, yang ketiga la adri. Ya. Kalau ingin melihat bagaimana orang yang berilmu, lihatlah pada dirinya, pasti ada salah satu dari ketiga perkara ini. Yang pertama apa? Kitabun natik. Pada dirinya ada kitab yang berbicara. Artinya orang berilmu kalau ngomong Al-Quran, kalau beramal dia berdalil dengan Al-Quran. Bukan maksudnya Al-Quran itu bisa berbicara, tapi orang yang alim, orang yang berilmu, pada dirinya akan meluncur, tertutur selalu Al-Quran. Beramal Quran, berbicara dasarnya Al-Quran. Jadi kalau kita melihat ada orang yang bicaranya Quran, dalilnya Al-Quran, saksikanlah bahwa orang ini adalah orang yang alim, bahwa orang ini adalah orang yang berilmu. Ngomongnya Al-Quran. Yang kedua, sunnatun qaimah. Jika engkau melihat orang ini pada dirinya terdapat perkara-perkara sunnat, maka saksikanlah bahwa ini adalah orang yang berilmu, bahwa ini adalah orang alim. Jadi orang alim tidak cuma dengan Al-Quran, tapi mereka beramal pun dengan sunnah. Syariat Nabi ada pada dirinya. Ini orang yang alim. Pada dirinya terdapat amalan-amalan sunnah. Walaupun barangkali sunnah itu adalah hal yang sepele, seperti bersiwak. Nah, kalau dia ngamal ke siwak, tandanya dia berilmu, dia tahu keutamaan siwak. Kalau berpakaiannya selalu rapi, bukan berarti pamer. Inilah orang yang paham dalam menutup aurat. Ketika dia paham perkara menutup aurat, berarti pada dirinya terdapat tanda ilmu. Baru alim. Jadi syariat Nabi ada pada dirinya. Nah, baru benar ketika Al-Quran ada pada dirinya, kemudian sunnah Nabi pun ada pada dirinya. Oh, ini baru alim yang benar ini. Tapi kalau ada orang yang mengatakan sipulan orang alim, tapi dia mengabaikan syariat, dia mencemoohkan sunnat, maka tidak perlu kita kagum kepada mereka. Walaupun banyak orang mengatakan dia adalah orang alim, tidak perlu didekati. Kalaupun ada yang mengatakan dia adalah orang yang dekat kepada Allah, ada orang yang mengatakan dia orang yang punya kedudukan khusus di sisi Allah, tidak perlu kita takjub kepada orang semacam ini kalau dia mengabaikan syariat, kalau dianya mencemoohkan sunnah. Maka itu di dalam kitab Fawaidus Syatiriyah yang dinukilkan oleh Al-Habib Salim bin Umar Asy-Syatiri, beliau tuliskan kata-kata komentar keterangan dari Imam Junaidil Baghdad. Apa kata Imam Junaidil Baghdad? Inna tariqatana mabniyatun alal kitabi was sunnah. Sesungguhnya tariqah kami, sesungguhnya jalan kami adalah jalan yang didirikan di atas Al-Quran dan sunnah. Faman ra'aitumuhu yatiru fil hawa aw yamshi fil ma' wa huwa la yattabi'ul kitaba was sunnah fa huwa zindiq. Maka siapapun orang yang kau lihat yatiru fil hawa, dia bisa terbang di udara, aw yamshi fil ma, atau kau lihat dia berjalan di air, wala yattabi'ul kitaba was sunnah, tapi dia tidak mengikuti Al-Quran dan sunnah, fa huwa zindiq, maka orang itu adalah zindiq. Apa itu Ustaz? Itulah yang disebut para ulama sufi namanya kafir zindik. Dia ngaku beriman tapi dia mengingkari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu zindik namanya. Ada juga yang menyebutnya zandaqah. Zindik. Jadi tidak perlu kita heran. Itu kata Syekh Junaidil Baghdad, walau dia kau lihat bisa terbang di udara. Kenapa? Setan iblis pacak terbang juga. Setan iblis pacak terbang tak?
Baca. Kalau kau lihat dia bisa berjalan di air, setan iblis bisa berjalan juga di air. Ana 11 tahun berjalan Pucuk Banyu, tapi naik ketek. Ya. Nah, tidak perlu kita takjub kalau memang dia mengabaikan syariat. Nah, dia mengabaikan syariat. Jadi orang yang berilmu pada dirinya ada sunnatun qaimah, sunnah yang berdiri pada dirinya. Maksudnya apa? Pada dirinya ada amalan-amalan amalan sunnah. Nah, kemudian yang ketiga, la adri. Orang berilmu itu pada dirinya ada kata la adri. Maksud la adri itu saya tidak tahu. Ya, kalau bahasa yang lebih santunnya lagi, wallahu a'lam. Ya. Jadi kalau ada orang yang ditanya, dia jawab wallahu a'lam, itu tandanya bukan bodoh, itu tandanya orang yang alim. Ya. Jangan kita kira orang yang jawab wallahu a'lam itu bodoh, tapi justru orang yang menjawab wallahu a'lam itulah orang yang berilmu. Ya. Ada satu kitab, kitabnya kecil, tipis kitabnya. Kalau sekolah pelajaran ibtidaiyah kelas 1, kelas 2 itu. Tapi kita belum tentu mampu mengamalkannya. Dalam kitab itu ada satu kalimat Anas sampai detik ini masih ingat. Dulu kami belajar kitab ini di ruang sebelah situ sama Kiai. Ada satu kalimat bunyinya, idza su'ilta an syai'in la ta'limuhu fala tastahi an taqula Allahu a'lam. Li'anna zalika ma wada'a maqamaka 'indan nas bal yarfa' maqamaka 'indallah. Apa maksud kalimat itu? Kalau engkau ditanya tentang suatu masalah yang engkau belum mempelajarinya, engkau belum memahaminya, maka janganlah engkau merasa malu. Ucapkanlah wallahu a'lam.